Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, siapapun itu yang melihat podcast Mesko. Ini adalah edisi yang pertama. Dan karena ini edisi yang pertama, makanya tamu saya akan sangat spesial pada pagi, siang, sore hari ini. Nama saya Wintor Rahmada, dan podcast ini diselenggarakan untuk membantu UKM. Harusnya begitu, bukan untuk nyinyir, bukan untuk salty. Terutama untuk narasumber saya mesti ngasih tahu dulu nih, ya. Gak boleh salty, buka rahasia boleh, di sini harus buka-bukaan, tapi gak boleh salty. Oke, I'll do my best, Pak. Dan teman-teman sekalian, podcast Mesko ini keunggulannya banyak, tapi keunggulan terbesarnya adalah tidak ada editing. Jadi tidak ada editing. Semua yang diucapkan di sini adalah spontaneous, apa yang memang menjadi knowledge narasumber ataupun knowledge saya, dan ya esentif saja, uncensored berarti. Uncensored, uncut. Bukan cuman saya yang harus berani, narasumbernya juga harus berani. Jadi masa nyali sebetulnya. Oke. Siap. Pada sekarang ini, saat ini saya kedatangan tamu. Itu dinyalain dulu kali itu. Oh iya, belum nyala, 10 menit. Nanti baterai habis, pencet aja yang start. Start. Nah, sip. Nah, tamu saya pada karena ini syutingnya siang, berarti siang hari ini adalah Pak Boni Susilo. Selamat siang, Pak. Siang, Pak Wintor. Pak Boni ini jabatannya banyak. Jangan Pak dong. Oh, Boni aja. Mas, ada yang Jogja. Kak boleh. Kak. Kayak Giordano, Kak. Sahabat saya, Mas Boni ini inisiasinya sangat banyak, terutama untuk teman-teman yang selama ini bergerak di bidang F&B, di bidang makanan dan kuliner. Saya pikir apa yang sudah dilakukan Mas Boni ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, karena dari tahun berapa? Dari tahun berapa? 2016. Sebelum apa ya? Sebelumnya kerja cari uang, Pak. Gak ada hubungannya sama UKM. Gak ada hubungannya sama UKM. Tapi mungkin dulu dari pengalaman hidup, tapi ada satu titik di mana ada kejadian kita bisa bantu lebih lanjut kepada para UKM, dan since then ini preview aja kayaknya, kita nggak usah ngomong aja ya. Dari titik 2016 sampai sekarang, puji Tuhan kita bisa bantu lebih banyak, bisa ngebuka jalan banyak orang, dan kita percaya sih kalau kita doing something good, kita juga akan terima yang bagus juga sih, Pak. Oke. Pak Boni ini founder Food Startup Indonesia. Buat teman-teman yang bergerak di bidang F&B pasti tahu Food Startup Indonesia ini adalah kompetisi inkubasi gitu. Enggak, kita nggak pernah klaim kompetisi. Kita lebih ke curation platform. Tapi kan terakhir lomba juga. Iya, cuman menentukan ada top 3. Kita nggak ngomong pemenang ya. Kalau pemenang ada hadiah. Ya, kita nggak ada. Jadi kita ngomong hanya top 3 aja. Kayak ranking kelas. Ranking 1, 2, 3 ditentukan tapi nggak ada hadiah. Oke. Jadi nggak bisa dibilang kompetisi. Gitu. Oke. Biasanya lebih kita ngomong curation platform untuk akses pendanaan. Nah, tepatnya itu sih. Jadi ujungnya adalah investasi. Dapat duit kalau ada yang suka sama bisnisnya. Pak, ceritain Pak. Bisa kami Indonesia. Oke, dari awal, nggak usah dari awal banget karena itu panjang banget, Pak. Nanti nggak selesai, kita cuma punya 27 menit. Jadi pada singkatnya, Food Startup Indonesia kita inisiasi di tahun 2016. Waktu itu sama Badan Ekonomi Kreatif Indonesia sama Pak Triawan Munaf. Itu kita melakukan pilot project di Yogyakarta November 2016, saya ingat banget itu. Nah, idenya bukan murni ide kita sebenarnya. Sebenarnya kita, karena ini buka-bukaan ya, jadi idenya itu sebenarnya karena kita sempat ikut pitching forum di Istanbul. Jadi kita masuk ke, kebetulan perusahaan saya waktu itu, saya masuk ke startup Istanbul. Nah, kita kenal tuh yang namanya, demo dia tuh kayak gini ya, pitching forum tuh kayak gini ya, ternyata ketemu mentor, ngomong sama investor, potensi dapat knowledge lebih itu kayak gini. Nah, hal yang sama itu kita coba replikasi untuk F&B waktu itu. Nah, waktu itu di challenge sama salah satu pejabat Bekraf, bisa nggak bikin ini di Indonesia? Oh bisa. Kapan? Waktu itu kejadiannya Oktober 2016. Saya bilang udah April Bu tahun 2017 gitu kan. Si ibu bilang nggak mau, saya maunya Desember terjadi. Kasih waktu 1 atau 2 bulan. Nah, nggak langsung diterima tuh.
Terus kami pulang Jogja, kita pikir-pikir, yaudah dah, let's do that. Akhirnya di November akhir kita bikin yang pertama kali itu Startup Indonesia. Sebenarnya Waktu itu kita cuma 2 minggu lewat sosial media, pengumumannya hanya lewat Facebook. Waktu itu masih zamannya Facebook sama Instagram. Tapi Facebook sih. Itu kita blasting informasi ke komunitas bla bla bla, ketemu muncul 611 pitch deck. Nama pertama itu 611. Terus kita ambil 50 yang terbaik. Nah, dari situ mekanisme kurasi itu ternyata cukup manjur dan menarik berbagai macam jenis pendanaan investor. Tapi investor nggak cuma perorangan ya, entity pun juga bisa masuk situ. Bagi ini, Startup Indonesia. Lu bisa nyebutin satu pemenang, tapi lu nggak nyangka dia bakal menang. Ada dong. Ini saya. Kalau gue jualan pisang goreng, gue seneng apa? Pisang goreng. Kira-kira bisa apa enggak? Saat ini atau pada saat lalu? Ya, kalau pas awal-awal kita kritis nggak ketebak Pak. Tapi kalau semakin berjalannya waktu kita udah kayak punya sense, oh ini bakal dapat nih investment, oh ini bakal top nih gitu. oke nasi pisang goreng. Gue itu pisang goreng. Saat ini nggak bakal bisa. Mesti diapain ya bisa? Harus punya value yang bagus Pak. Nggak cuma sekedar jualan pisang goreng as it is, nggak bakal bisa. Misalnya, mungkin pisangnya bukan diolah ya. Kalau diolah udah masih terlalu umum ya. Gini, pisang gorengannya, tepungnya gluten free deh misalnya. itu maksud. Ya, tapi kalau bisa gorengan doang dan gini ya, lucunya nih kalau kita ketemu UKM yang ngomong, oh gorengan dan saya sehat, itu jelas nggak mungkin Pak. Gorengan mana ada yang sehat, gitu kan? Nggak bisa klaim sehat di situ. Ya, tapi kalau tadi itu nggak salty, itu kenyataan, bukan? Itu kenyataan. Lu nggak bisa klaim gitu kan? Ngomong sehat tapi lu gorengan gitu. Dasarnya apa gitu? Karena jangan cuma saya salty di sini, investor lebih salty lagi Pak, gitu kan? Nah, makanya mendingan prepare bisnisnya lebih oke daripada besok ketemu di judge sama si investor. Jadi semua UKM bisa itu. Buat jualan gorengan tuh bisa, tapi mesti ada value lebih. Pada prinsipnya gluten free ya itu bisa menjadi pertimbangan salah satunya. Tapi kalau yang investor lihat tuh traction sih Pak. Kalau gue jual pisang goreng tapi banyak bisa. Bisa karena kalau value-nya udah bagus ya. Misalnya nih jualan pisang goreng misalnya 1M sebulan, masuklah ke Startup Indonesia. Tapi dari 1000 outlet ya nggak masalah. Kan 1000 outletnya punya sendiri kan, atau dimitrakan kan, boleh kan. Nah apa Pak, lu kan udah di F&B Runner sekarang ya 2023, kira-kira nah apa nih Fred? Ini dari 2016 sampai 2003 berapa tahun berarti? 7 tahun ya Pak ya? Tahun ke-7 lah kita di sini. Itu challenge-nya semakin berat, bisnisnya semakin tough lah. Main F&B itu nggak gampang. Oke, 60% UKM kita nih F&B, jadi mereka harus tahu nih mereka mesti ngapain. 60% dari UKM kita F&B. Roughly. 60%-nya tadi itu jualan food manufacture atau kemasan, itu 80% dari 60% tadi. Masa? Datanya 80%. Ya, dari mana? 2015 Backcraft. Oh gitu ya? Dari kita berjalannya waktu dari tahun ke tahun banyak. Jadi makanan kemasan tadi yang dijual retail, online, reseller dan segala macam itu lebih besar daripada food services. Oke. Polanya agak sedikit berubah pas pandemi, pas 2020 karena banyak yang mohon maaf layoff, mereka switch ke tempat makan dan segala macam. Itu food service-nya lagi naik tuh, itu rising. Tapi sekarang udah mulai meredup, yang food manufacturer yang kemasan di atas lagi, lebih mayoritas. Jadi ini berarti food packaging ya? Food manufacturer kalau kita bilang. Jadi ada dua. Bukan KM nanti jadinya. Oh enggak, ini kalau Food package. iya. Jadi kan ada sifatnya manufacturing. Iman itu cuma plastik biasa gitu ya? Itu kita ngomong tuh food manufacturer. Karena bedanya dia tidak disajikan as a service kayak di restoran. Dia membutuhkan pola distribusi, harus di display, harus dikemas, punya ketahanan cukup lama. Itu kita masukin kategori food manufacturer. Oke. Tapi kita ngomongin food yang di kemas saja ya. Jadi ini sekarang moving ke makanan yang dikemas. Artinya kalau gue jualan bakso, tolong dipikirin juga gimana caranya agar bakso gue bisa dikemaskan gitu kan.
biar bisa masuknya lebih banyak, ya. kan? Dapatnya marketnya ya, pasarnya ya, ya betul. Betul kan? Betul. Kalau dari sisi gue nih Pak, jualan bakso di pinggir jalan udah oke nih, pelanggannya udah banyak. Mengembangkan itu gimana caranya? Ada gue cara. Satu, bikin cabang, atau bakso bikin cabang, mendingan bakso dikemas, Ya, di vakum, freezer. bisa. Masalahnya kan ketika dia vakum freezer, itu jadi creature yang gue jadi barang yang lain, gue jadi binatang lain. Betul. Perlu perizinan banyak, ini gimana? Itu bisa dilakukan, bukan nggak bisa ya, cuman tadi journey-nya beda. Tadi sebelum kalau kita bicara buka warung di mana di pinggir jalan gitu, bisnisnya banyak berkembang, buka cabang yes, tapi ada pola yang lain juga. Sebelum masuk yang ke bakso frozen ya, gampangnya baksonya tadi, warungnya tadi dimitrakan aja, jadi nggak usah dikelola sendiri, bisa berupa outlet, dikelola oleh orang lain. Nah ini tempat lain, sama ada buka cabang. Gerobak juga bisa kalau mau. Smaller outlet Atau moving outlet misalnya. Itu sebenarnya kalau mau dimultiplikasi gampang loh. Bakso kan kita punya mesin penggiling bakso, kita tadi double test segala macam, itu bisa kita lakukan. Kemudian kita pun juga bisa sebelum masuk ke kemasan ya, bikin baksonya aja nih, terus orang lain ngambil dari kita untuk dia jual cara sendiri. Maklun bakso itu juga bisa, ya kan? Yang penting kan volume, yang penting kan cash, and cash is the king. Nah itu ya. Nah kalau memang sudah nggak mau atau mungkin gengsi Pak, apa sih gue jualan maklun, atau masa gue jadi juragan gerobak bakso, kan ada UKM yang gengsi Pak, ada. yang penting mencuan. Itu generasi kita Pak, Yang gengsi itu yang lebih muda biasanya. Yang nggak Instagramable gitu. Oh kalau yang bapak-bapak kita masih nggak masalah gitu kan, gitu ya. Ini sedikit salty sama Gen Z lah. Apa namanya? Kalau kita mau masuk, nggak mau ke tadi ke gerobakan atau apa, kita bisa lakukan yang tadi frozen. Tapi ranahnya udah beda lagi, roadmapnya beda, jalurnya beda, butuh izin, butuh dikemas, butuh rantai pendingin, ya. Karena frozen bakso daging punya ketahanan dari situ karena terjadi proses oksidasi, pembusukan dan segala macam. Kalau mau masuk ke proses yang lain, teknologi yang lain gitu, misalnya teknologi yang kita tahu saat ini ada namanya teknologi retort. Gitu. Retort ini RETORT ya, kalau agak susah sih spellingnya. Nanti kalau bisa ada subtitle-nya. boleh edit. Ya nggak apa-apa, tapi boleh dong tambahin teks retort gitu ya supaya. Oh itu gitu ya dia. Oh, baiklah. Baik, oke. Jadi kita bawa kertas. Oke, kertas ya gitu ya. Retort gitu karena supaya nggak asing. Kan mungkin karena jujur aja UKM kita tuh rata-rata masih banyak yang Gen X. Demografiknya masih Gen X Pak. Oke, gunanya mesin retort buat apa nih? Retort untuk mensterilisasi makanan, walaupun matang pasti terjadi proses pembusukan atau decaying. Kenapa? Karena makanan yang matang pun masih ada mikroorganisme. Jadi kalau makanan dibiarin aja nih, nggak dibungkus, taruh meja makan 2-3 hari pasti spoil, masih rusak, pasti bau dan segala macam. Kan terjadi itu proses oksidasi. Frozen tidak, karena dibekukan. Mikroorganisme ini nggak jalan, makanya awet. Tapi lepas dari pendingin, mikroorganisme jalan lagi. Proses retort itu mengurangi semasif mungkin mikroorganisme karena dikemas berarti tidak ada udara yang masuk, tidak terjadi proses decaying. Mikroorganisme yang ada tadi itu berkurang sangat banyak sehingga tidak terjadi proses itu. Makanya ketika terjadi proses sterilisasi retort, ditaruh di kemasan tadi ya, sebelum terbuka ditaruh di suhu ruang 12 bulan. Siri tapi bentuknya banyak macam-macam. Yang jelas bisa gede bisa kecil, monggo tergantung kapasitasnya. Bukan teknologi baru ya Pak. Itu udah dipakai negara tetangga Jepang, itu udah mungkin dari 70-an 80-an. Kalau paling gampangnya produk kalengan. Gue tahu ada beberapa dinas yang punya mesin retort, dinas di Indonesia tapi nggak tahu pakai. Mungkin mereka nggak tahu cara pakai. Katanya kalau misalnya ini aku udah mau gatel ngomongnya. Pokoknya ini ngomong speed. Ya jadi ada satu dinas yang 3 minggu lalu sempat ribut ya, masalah cuaca, masalah pengelolaan dana sama anggota DPR dikejar. Itu dinas lembaga itu mengajari proses yang tidak benar di Kongo. Kok di Kongo?
Wakanda kali. ini berlayer ya. Nah, katanya UKM biar clear tapi berlayer juga. Oke, whatever it is. Kalau teman-teman lihat produk kalengan gitu ya, sarden lah, ayam lah, itu sebenarnya proses retort. Cuman dia medianya tuh kaleng. Itu dinas ngapain dulu itu terus saya. Dinas itu mengajarkan teknologi yang, informasi yang kurang pas kepada para UKM dalam melakukan proses retort. Oke, proses retort boleh dilakukan oleh semua UKM selama metodenya benar, selama mengikuti aturan yang sudah diset sama Badan POM di situ. Nah, kayaknya nih antara lembaga Badan POM dengan badan yang ini nih nggak sinkron satu sama lain. Jadi metodenya itu kayak nggak pas. Jadi kayak yang ini tuh ngomong hantam rata semua proses sama, pada semua produk makanan itu beda-beda karakternya. Betul. Di situ jadi nggak bisa dihantam rata dengan prosedur yang sama. Misalnya, oh suhunya sekian, oh temperaturnya sekian, oh pressure-nya sekian, waktunya sekian, dihantam rata nggak bisa, nggak gampang. Oke. Jadi kalau Bob punya makanan gitu, Apa nih? Ngomongin apa? bisa di retort itu. Kan gara-gara bisa di retort ini makanan gue bisa dinikmati 1 tahun kemudian. Self life Ya, expired date Ya. itu jadi 1 tahun. ya. 1 tahun persis ya kok bisa. Kita klaimnya minimal 12 bulan klaimnya. Bisa karena tidak terjadi pembusukan. Ya, sama sih. Terus nggak Ya, sama ya. Oke. Terus Pak, next. Jadi gimana Pak? Bisa, aku beda. Jadi gini, gampangnya gini Pak. maksud gue kok punya makanan, jadi makanannya apa dulu? Ya, gampangnya gini deh. Nasi goreng cakalang. Gampang ya. Bisa gampang divisualisasi. Nasi goreng ada ikan cakalangnya, campuran gitu. Bapak Telurnya beda kecil nih. potongan shredded. Sebagai telinga ya kecil. Ya, ini lebih besar dari tadi dikit ya. Tapi kita nggak hitungin sentimeternya ya Pak ya, susah Pak, repot gitu. Kita nggak mau. Oke, Pedes nggak? tergantung Pak, selera gitu. Apalagi Pak? ini agak emosi juga ya teman-teman. Anyway, gini Pak Wintor jualan nasi goreng cakalang, ya. Jadi kalau apalagi mau ini buka bisnis, yang pertama kali Bapak pikirkan kan, wah gue bikin nasi goreng, gue harus punya warung dong. Ya. Nah kan gue harus masak, orang harus dine in, orang datang gitu kan. Berarti modal tempat, sewa lah, 30 hari, bulanan gitu ya. Tenaga kerja bayar bulanan, peralatan, beli bahan baku, Ya. marketing untuk datengin orang, Ya. kos kan Pak, gede kan kosnya. Dengan proses retort tadi itu kita bisa menghemat kos-kos tadi. Misalnya Bapak sewa waktu 1 bulan, selama 1 bulan nasi goreng cakalang itu laku 1000 porsi gitu. Misal berarti 1 hari sekitar 30 porsi Dijual di warung. dijual di warungnya Bapak gitu. Tapi Bapak kan akan keluar kos, bayar tempat, bayar karyawan, Harga, 1 bulan, bayar itu 1 bulan, pengeluaran 1 bulan. Dengan retort Bapak bikin 1000 porsi itu mungkin cuman butuh 2 atau 3 hari doang. 1000 porsi Pak. Oke. 1000 porsi yang sama ya. Oke. Berarti mungkin tadi sewa tempat cukup 3 hari, tenaga kerja harian juga 3 hari. Jadi dikemas, masukin retort, ya, tiba-tiba keluar udah tahan 12 bulan. Berarti yang Bapak Rasanya sama tuh, Sama. kan mateng. Oke. Rasanya mateng gitu kan. Maksudnya ini udah ready to eat gitu. Nah, begitu Bapak produksi 1000 nasi goreng cakalang yang sudah dikemas proses retort, Bapak fokus tinggal jualan doang dong. Ya, nggak usah ngurusin tenaga kerja lagi 1 bulan. Aduh, fokusnya distribusi deh. Gue jualan online deh. Gue bikin TikTok Shop gue live di TikTok Shop deh gitu kan. Kok bisa-bisa aja. Jadi fokus biaya tadi itu bisa di-reduce sehingga mungkin bisa dipakai untuk kegiatan promosi yang lain untuk menambahkan volume penjualan tadi. Plus nasi goreng yang gue Bapak tadi bisa diekspor ke Timur Tengah. Kenapa 12 bulan? 12. Ya. Waktunya 12. Nggak ada masalah dengan rantai pendingin, nggak usah takut. Semua jenis makanan bisa di retort? Tidak semua. Have to be honest, tidak semua. Karena proses retort itu membutuhkan suhu panas yang cukup tinggi. Itu Dan caranya gimana sih? Mesin makanannya dikemas dulu. mesin retort kecil nih. Nah, ini nggak ada visual ya. Oke. Jadi makanannya dikemas dulu Pak, masukin kantong aluminium foil. Oke. Vakum. Ya, nggak ada udara kan, press. Habis itu? Nah, ini kan udah mateng ya di dalam ini ya. Masukin aja ke kayak semacam Mesin retort retort itu, panasin karena teknologi panas, di steam gitu kan panas dalam jangka waktu tertentu, let's say 90 menit. Satu retort
satu piece makanan? Ya kagak lah Pak, ditumpuk lah. Langsung misalnya satu alat itu 100 gitu misalnya. Ya kan? Berarti kalau itu prosesnya 90 menit, berarti kan dalam satu hari 9 jam aja mungkin bisa dapat 1000 pieces. Apa berulang gitu ya misalnya, kurang lebih. Apalagi nanti kalau kita ada 2 atau 3 alat, jadi kan bisa multiplikasi. Berarti 1-2 hari Bapak tiba-tiba bisa produksi berapa? 2000? Bapak bisa fokus jualan 2000 nasi goreng cakalang. Lebih praktis. Ya kan? Jadi marginnya Bapak yang mungkin kena ojol, yang 20% ngambil dari revenue, betul? Dengan nanti sama ojol. Oh jelas. Itu nggak ngebantu itu. Itu nggak ngedisrupt. Kita fokus di. Oh fokus ya, nggak boleh ya. Oh, sponsor ya Pak. Nggak, tapi benar. Ini kita belajar ini karena dari kita memahami ini problemnya mereka. Karena struggle untuk mendapatkan margin yang cukup bagus itu tuh, ya kita harus lihat peluangnya ada di mana. Nah itu yang kita coba kali dengan menghadirkan Ritot tadi untuk teman-teman UKM makanan. Atau mungkin gini ya, misalnya gue chef nih, gue kerja di hotel gitu. Ya. Tapi gue bisa masak ayam cabai hijau enak sebetulnya. Setiap weekend banyak, bukan yang pesan lah, mungkin keluarga coba masak arisan happy, ya kan? Atau bisa siomay bisa nggak sih di Ritot? Bisa. Atau gue bikin siomay enak banget, tapi nggak pernah punya waktu bikin itu serius karena Di stok kerja di hotel. Ya. Karena nyetok kan, tadi kan Stefannya mau di stok. Nah, berarti siomay ini kan harus dibikin dalam waktu yang pendek, tapi rasanya juga enak dan bisa di stok lama. Ya. Solusi sama Ritot. Berarti tinggal datang Saat ini ada di Smesco. dari sebenarnya. Mulainya kapan? Gue ibu-ibu misalnya tinggal di Padang bisa bikin rendang enak nih. Ya. Bisa dong. Bisa. Selama ini nggak pernah punya waktu buat bikin itu, atau kalau bikin itu juga males karena mesti nyewa karyawan, ya kan? Atau nggak punya dapur. Iya, ini salah satu solusi. Thank you diingetin. Yes. Nggak punya dapur. Ya. Datang ke Smesco. Ya. Ke SkyEat, kemudian bisa nyewa dapurnya, sekaligus packagingnya kita bantu, izin edarnya kita bantu. Iya. Gitu ya? Yes, itu yang paling penting, izin edar. Karena kan kita mau yang comply sama Badan POM dong. Dengan adanya izin edar MD itu kan produk kita bisa dijual lebih baik, lebih luas gitu, dan aman, jaminan aman karena udah ada izin edar MD-nya. Teman-teman kalau mau punya izin edar MD, paling nggak dapurnya harus terstandarisasi BPOM. Ya. Keluar duit, renovasi dapur, tempat produksi dan segala macam. Di kita, di Smesco, di SkyEat Smesco tepatnya, itu teman-teman bisa menggunakan standarisasi kita. Jadi nggak perlu renovasi, nomor kapital di awal. Tuh. Solusi Pak. Ya. Ya toh? Benar. Atau mungkin teman-teman yang neneknya jago masak gitu kan? Ya bisa. Ya. Bahkan bisa Pak. Tadi resep nenek, ya. Teman tadi mungkin teman-teman UKM cukup bikin logo, brand dan segala macam. Nanti Smesco SkyEat yang bantuin produksi, Smesco bantuin jualin, mungkin dari sama-sama bisa profit sharing, bisa bekerja sama, kolaborasi UKM 2.0. UKM 2.0. Jadi Kapan 1.0? Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman satu nggak punya dapur, solusi kan bisa bikin produk makanan yang selama ini teman-teman jago, kayak ini jago bikin apa kan gitu. Ya. Bikin aja di SkyEat, sekaligus di Ritot. Jangka waktunya 1 tahun, dia expired, pemasarannya dibantu sama Smesco. Ya. Terus kalau teman-teman misalnya neneknya jago banget nih masak, jago banget. Nenek-nenek kan pasti jago tuh masak. Resepnya dikasih. Gini loh le bikinnya, makanan ini bikinnya begini, nenek bikinnya begini, kan gitu kan. Tapi kita tetap nggak punya waktu nih buat bikin nih. Resepnya aja kasih ke Kita SkyEat. Ya. Kita taken NDA. Jadi perjanjian bahwa kita tidak akan memproduksi dengan resep itu untuk kepentingan kita sendiri Atau tanpa izin. atau tanpa izin yang pemilik resep, itu aman. Kita akan kontraktual melindungi kerahasiaan itu. Biasanya yang terjadi Pak, pemilik resep yang nenek-nenek gitu kan diturunkan ke generasi kedua, generasi ketiga. Ini kan kadang-kadang nggak mau nerusin. Atau mungkin nggak punya waktu kayak Bapak tadi bilang. Nah itu bisa tuh, kita aja yang produksi. Dia tetap terima tadi pendapatannya secara reguler. Kalau SkyEat yang produksi nanti buat siapa? Maksudnya buat siapa? Kan diproduksi ada siapa sih yang masarin? Ya bisa dia sendiri si penjual tadi, atau memang mau dibantuin Smesco kalau memang nanti ada pola kerjasama Pak tentunya. Kalau saya nolak lagi deh. Kalau saya pengusaha nih, saya jago masarin, tapi saya nggak punya produk. Bikin baru dong.
bikin baru. Ya. Datang Bisa. kait. Bisa. Artinya secara spesifik misalnya saya pengen resep nenek yang itu gitu bisa. Tolong bikinin nasi goreng cakalang yang itu tapi brand saya. Bisa. Oh bisa. Bisa. Selama misalnya kita tidak punya perjanjian dengan pemilik resep yang disangkutan tadi ya. Kalau White label. white label. Jadi kalau misalnya, oh iki saya pingin merek gini deh. Saya pingin siapa merek rendangnya Padang Sederhana deh misalnya gitu. Oke, ya rendangnya Padang Sederhana. Pingin deh cita rasanya kayak gitu, diancer-ancerin nih cita rasanya kayak gitu. Nah kita do R&D, terus nanti kita cobain loh dari beberapa ini mana yang mendekati. Ya udah kita bikin brandnya Papa, kita produksi aja. Cakep sih. Cakep, memang cakep kayak kita Pak. Harusnya sih Jalan, solusi Pak yang kita hadirkan. betul. Dan yang paling penting sebetulnya karena packagingnya dibantu, sertifikasi halalnya dibantu, BPOM-nya juga dibantu, Ya. sampai penyimpanannya dibantu. Ya. Gitu. Juga nih possibility-nya waktu masih ada 5 menit. Iya kita harus ini comply. Peluang juga untuk menu-menu tematik, menu-menu eksotis, yang misalnya entah di daerah kan Indonesia Nusantara kan, maksudnya banyak banget keragamannya gitu, yang kita nggak pernah tahu, tapi sebenarnya itu enak gitu, yang mungkin nggak bisa terpasarkan. Let's say itu di pelosok Manado gitu, atau di Maluku gitu misalnya. Dari sana. Not necessarily harus dari sana juga kan, tapi mestinya itu bisa diproduksi, di-recreate ulang di Jakarta, cita rasanya sama, disamain, terus kita bisa perkenalkan itu. Nah, produk ini tadi yang makanan eksotis, kita bisa kerjasama dengan, let's say, kereta api Indonesia. Dia tiba-tiba bisa punya menu eksotis A, B, C, D, E. Ya kan? Itu peluang bisnis. Atau misalnya kayak gini Pak, gua bisnis nih, punya banyak outlet nih. Gua punya outlet burger misalnya, punya 10 outlet burger kan, dia harus bikin beef patty nih, Ya. ya kan? Nah beef patty masih duit outlet, bisa ya bikin 100.000. Iya. Jadi dia tinggal distribute. Tinggal distribusi. Nggak usah bangun central kitchen. Kan kitchen ini kita. Ya kan? Standarisasi bikin berapa tadi? 1.000, 10.000 kan? Dia tinggal fokus tiap ada cabang kemitraannya minta, tinggal kirim. Udah portion, oke. Cabang dia buka. Jadi memang mungkin terlepas dari Sky dan apa yang kita bangun bersama antara Sky dan Smesco, mesin Ritot ini kan sebetulnya memang solusi banyak. Ini solusi yang tidak terakses. Betul, solusi yang tidak terakses karena ada beberapa pet yang punya, tapi nggak bisa makanya. Rata-rata buat ya itu satu. Atau yang perusahaan besar itu untuk memasarkan produk dari mereka sendiri. Jadi tidak untuk umum. Adanya Sky kan kita membuka akses itu. Cuma ada yang nggak bisa di Ritot. Ada. Tepung nggak bisa. Tepung nggak bisa karena panas. Panas berarti akan Roti nggak bisa di Ritot. Pastry tepatnya tidak bisa. Bakery Tergantung bentuknya seperti apa. Karena kan tadi ada proses vakumnya. Karena kepres, jadi kan biasa kalau bakery kan atau pastry kan bentuknya harus cantik. nasi. Oh nasi bisa. Nasi goreng cakau. Nasi putih, nasi uduk, Nasi putih bisa. Nasi putih bisa. Kita barusan ngerjain sekian ribu. Nasi putih bisa. Bukannya jadi lontong deh. Oh enggak, ada tekniknya. Yang tidak bisa saya share pada hari ini. Kan kita Nggak bisa, itu rahasia perusahaan Pak. Nanti kita nggak untung Pak. terus nasi bisa. Nasi putih, nasi uduk, nasi Bisa itu semuanya bisa. Terus gandum bakmi nggak bisa, mie bisa. bakmi bisa. Bisa, tapi tipe tertentu. Nggak semua bakmi bisa. Milih banget ya bakmi itu. Hah? Ya. Tiki gitu. Oh iya, kayak gitulah. Bisa. Yang bisa bakmi seperti apa? Tipis. Bakmi kayak bakmi sama yami, kayak model kayak bakmi yami, tipis gitu, kecil gitu. Nah, model kayak gitu. Tapi kayak kekentalan apa bukan kekentalan ya? Kue tau gitu kayak Oh nggak bisa, itu ketebalan, kegedean. Jadi yang unik siapa lagi? Nah uniknya Ritot itu memang kita harus R&D all the time supaya bank data kita semakin hari semakin luas. Batagor ini bisa. Kulit Batagor ada kulitnya kan, kulitnya ada tepungnya ada. Kayaknya Nggak bisa. Antara bisa ada tidak. Kita cilok bisa. Aci kan. Terus kalau bumbunya? Oh bumbu jelas bisa, mau bumbu apa aja bisa. Tapi bumbu itu sebenarnya nggak perlu di Ritot loh. Oke. Bumbu sebenarnya nggak perlu di Ritot. Kenapa? Karena pada dasarnya ada minyak. Nah selama minyaknya oke, nah itu sebenarnya udah pengawet alami.
Oke. Jadi gula, minyak itu pengawet. Sip. Oke, Pak, waktunya udah mau habis. Udah deh, gini doang nih. Jadi teman-teman UKM, saya langsung aja buat yang belum jelas, masuk ke IG-nya Smesco aja. Kalau enggak IG-nya skyeats.id. Yes. skyeats.id atau websitenya skyeats.id. Kalau teman-teman saat ini ke apa ya? Maksudnya Tertarik pengen tahu. pengen tahu atau punya masalah dengan cost yang kegedean, pengen efektif, efisiensi, tapi makanannya tetap oke, makanannya tetap bagus, dan yang paling penting adalah bisa dinikmatin setahun kemudian. Ini penting, Pak. bisa dinikmatin setahun kemudian. Iya, ini salah satu ini aja sharing ya. Produk kita sebenarnya sudah ada di modern market. Salah satu modern market, nggak mau nyebut brand, karena mereka nggak punya royalty. Itu tuh udah ada di Jabodetabek kurang lebih di 50 titik. Akhir tahun ini akan jadi 600 titik di Jabodetabek. Sip. Nah, itu kalau kalian misalnya makan ayam bumbu rujak atau rendang atau sapi cabai hijau, itu berarti produksi 6 bulan yang lalu Pak, kira-kira. Nggak sakit perut. Aman. Oke. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah Thank you. menyimak podcast kita pada hari ini. Podcast yang menarik. Harus sedikit promosi juga dong. Juga. Kan? Nanti kita akan ketemu lagi di podcast yang lain. Nama saya Lito Ramada. Saya Bodi Susilo. See you. Terima kasih.